sampai pagi ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena Tuhan. Biarlah semua pujian kami menyenangkan hati Bapa. Menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam terima firman-Mu. Berfirman buat kami pada pagi ini. Beracaralah buat kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu jadi jawaban yang pasti buat kami. Penghiburan yang pasti buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Apa kabarnya? Shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita? Semua bersuka cita? Tanya kanan kiri, kenapa kamu bersuka cita? Ini yang sudah duduk siapa? Coba jawab pertanyaan saya. Amin itu artinya duduk ya? Bilang kanan kiri, sekarang boleh duduk. Nanti kalau berdiri capek lah. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, wajah-wajah yang pasti diberkati. 2 orang yang bilang amin. Ya, tambah 5 orang. Oh, yang belakang waktu itu. Oke, Bapak Ibu boleh ditampilkan apa yang menjadi tema kita pagi hari ini. Wow, luar biasa saudara. Saya tidak kenal dengan WL-nya, tapi yang saya tahu bahwa rohnya sama dengan saya. Maka tadi pujian lagu terakhir mengatakan satu-satunya pengharapanku hanya Yesus. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Pengharapanku dalam. Belum, tangannya dikepul dulu. Ayo semua tangannya. Katakan 2, 3. Pengharapanku dalam Kristus. Ini kebenaran yang kita perlu sadari pagi ini Bapak Ibu. Bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan pengharapan itu pasti. Katakan bersama saya pasti. Di luar Yesus tidak ada pengharapan yang pasti. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau punya pengharapan yang pasti, mari kita mau taruh iman percaya kita. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebab di luar itu enggak ada. Saya sebagai hamba Tuhan sangat sedih melihat, mendengar orang-orang yang percaya. Dulunya habis-habisan, gila-gilaan buat Tuhan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu dia sudah lagi tidak menjadi orang percaya. Dulu orang percaya, sekarang udah enggak percaya lagi. Dia mulai keluar mencari pengharapan yang ada. Nah saya mau katakan pagi ini Bapak Ibu, apapun persoalan masalah kita yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah di dalam Yesus pengharapan kita itu pasti. Bilang kanan kiri, pasti. Amin. Yuk kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Roma 5 ayat 4 sampai dengan ke-5. Pengharapan tidak mengecewakan. Semua baca. Dan ketekunan menimbulkan apa? Dan tahan uji menimbulkan. Dan pengharapan. Ulang-ulang. Semuanya baca. Hanya di sini baca. Yang sini masih berdoa nih kayaknya. Oke, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan. Dan tahan uji. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang apa? Pengharapan yang tidak
mengecewakan. Hari-hari ini begitu banyak orang sudah tidak lagi punya pengharapan. Sudah lagi tidak mau berharap. Kenapa? Takut kecewa. Akhirnya Bapak Ibu menjalani hidup ini setiap hari ya sudahlah. Hanya pasrah aja. Yang penting bisa makan, bisa tidur, ya oke lah. Bersyukur aja, nikmati. Kenapa saudara? Karena dia takut kalau dia berharap maka harapannya jadi kecewa. Coba jujur Bapak Ibu, di sini siapa yang pernah kecewa? Yang tinggi, setengah tiang kematian. Yuk, yang pernah kecewa. Oke, puji Tuhan yang jujur. Yang tidak pernah kecewa. Ayo, maju ke depan ganti saya khotbah. Yang bingung. Ditanya kecewa, enggak juga. Yang enggak kecewa, enggak juga. Dibingung saudara. Saya percaya Bapak Ibu, sebagian besar kita pasti pernah kecewa. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Kita manusia. Nah pagi ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Katakan amin. Nah kita mau belajar sama-sama apa kata firman, pengharapanku dalam Kristus Yesus Tuhan. Yuk tolong diklik. Kita mau belajar yang pertama tentang artinya ketekunan. Sikap atau tindakan seseorang yang tidak mengenal kata menyerah. Untuk apa? Mencapai tujuan yang diinginkan. Katakan 2, 3, tidak mengenal kata menyerah. Selama kita tidak pernah menyerah, pengharapan itu pasti. Saya ulangi Bapak Ibu. Selama kita tidak pernah menyerah, tidak pernah give up, kita never give up, maka kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena ketekunan adalah kunci keberhasilan. Jujur Bapak Ibu, di sini siapa yang mau kaya? Mungkin udah kaya tapi kurang kaya, tapi mau kaya lagi, angkat tangan. Biar saya doain supaya kaya. Saya percaya semua. Bilang kanan kiri jangan pura-pura bego. Semua mau kaya. Ya mau kaya tepuk tangan dulu buat Yesus. Kuncinya apa? Kita tidak pernah menyerah. Kalau kita nggak menyerah dengan baik, kita akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Mau kaya, pasti kaya. Enggak ada yang bilang amin. Semua masih loading. Saya ulangi saudara. Selama kita nggak pernah menyerah, tidak ada kata menyerah, maka kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau kita mau kaya, pasti kaya. Wah puji Tuhan, mulai banyak tuh. Bilang kanan kiri, pasti kaya. Kaya apa? Jangan bilang kaya monyet saudara. Kaya seperti Yesus, berikan kemuliaan buat Allah kita. Kata kuncinya tidak ada kata menyerah. Setuju? Kalau menyerah berarti semuanya selesai. Semuanya finish. Yuk tolong diklik. Kita lihat Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Bagaimana mujizat terjadi. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Sama-sama. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Berapa tahun Bapak Ibu? 38 tahun. Lama enggak? Lama. Sakitnya apa? Lumpuh. Jadi di pinggir kolam Bethesda itu, Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti tahu. Memang sudah tidak lagi ada kolam Bethesda.
Kalau kita ke sana di bawah pasti kita akan melihat reruntuhan yang begitu dalam di sana. Ya, Pak Gembala pernah ke sana, kita pernah jumpa di sana Pak Gembala ya, di Karmel. Jadi begitu banyak orang yang punya pengharapan untuk dia sembuh. Karena apa? Apapun penyakitnya. Pertama kali goncangan air itu dia turun, apapun penyakitnya sembuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira 38 tahun si lumpuh ini punya harapan enggak untuk sembuh? Yang bilang punya? Yang bilang enggak punya? Yang enggak jawab mau ngapain nih? Kemungkinannya kecil untuk dia sembuh. Setuju Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia lumpuh. Kalau yang mungkin tuli, ketika dia lihat goncang-goncang dia lompat. Lah kalau yang lumpuh dia gimana lompat saudara? Makanya Yesus ketemu sama dia. Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau? Jawabannya apa? Tidak ada orang yang menolong saya. Dia punya harapan sembuh, tapi ketika ditanya dia bilang apa? Enggak ada orang yang tolong saya. Bapak Ibu dengar dengan baik. Anda punya persoalan, Anda punya masalah, mengharapkan manusia bantu kita, tolong kita. Pasti bilang kanan kiri, kuciwa. Bilang kanan kiri, kuciwa. Bibirnya maju, 2, 3, kuciwa. Saking kecewanya namanya jadi kuciwa. Temannya kutahi. Kita punya masalah, kita mengharapkan gereja bantu kita. Iya atau iya? Kita mengharapkan kita punya persoalan masalah, ada orang yang peduli sama kita. Akhirnya apa? Kita kecewa. Akhirnya apa? Kita tinggalkan gereja, kita ngambek, baper bahasa kerennya. Kita bilang apa? Majelisnya, gembalanya, ibu gembala semua dihakimi. Yang benar dirinya sendiri. Bilang kanan kiri, gua kenal tuh orangnya. Bilang begini, dia duduk di sebelah gue. Keluar dari gereja, pindah cari gereja A kemana-mana. Akhirnya apa saudara? Dia frustasi. Itu tadi saya bilang di al-khotbah saya. Dari orang percaya akhirnya jadi tidak percaya. Bilang kanan kiri, waspadalah. Waspadalah. Jangan sampai kita dari orang percaya akhirnya gak menjadi percaya. Harusnya kita menjadi orang percaya yang dipercaya oleh Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Karena penyakit orang percaya adalah tidak percaya. Saudara percaya? Jadi penyakitnya orang percaya itu gak percaya. Kenapa saudara? Pengharapannya bukan kepada Yesus Tuhan. Orang bisa bantu dia, orang bisa tolong dia. Kalau dia punya utang, dia mengharapkan ada bos besar yang bilang gini, tenang, gue bayarin berapa M, 1 empang, 1 ember, gue bayarin. Ternyata bukan dibayarin, dibiarin. Orang lumpuh 38 tahun. Ketemu Yesus, maukah engkau sembuh? Semestinya berkata, Tuhan aku mau sembuh. Kenapa? Fokusnya bukan kepada kesembuhan, fokusnya kepada masalah hidup. Itu membuat engkau jadi stres. Kalau kita fokus kepada masalah hidup, kita nggak menjadi orang percaya yang punya pengharapan. Halo? Fokus kepada Yesus. Apapun masalahmu, beban hidupmu, penyakitmu, percayalah. Di dalam Yesus pengharapan itu iya dan amin. Pengharapan itu pasti. Berikan tepuk tangannya mereka. 38 tahun, sembuh enggak? Sembuh enggak? Ada yang menolong dia? Enggak ada. Yesus bilang apa? Bangkitlah, angkatlah tilammu dan kau berjalan. Dia berjumpa dengan Yesus sebagai sumber pengharapan dalam hidup kita. Bapak Ibu pagi ini, jangan pulang, jangan tinggalkan tempat ini sebelum ambil keputusan.
untuk punya iman percaya pengharapan kita kepada Yesus. Jangan cari siapapun yang bisa bantu Anda. Anda kecewa. Pasti. Saya nggak pernah ngajarkan istri kedua putri kami. Nih, di depan ini ada istri. Ada kedua putri, ini adalah 3 wanita cantik, saudara. Terima kasih buat tepuk tangannya. Kenapa saya berbahagia? Karena 3 wanita cantik yang mengawal saya. 3 dayang-dayang. Makanya saya aman, saudara. Saya lihat kanan kiri tetap perempuan gak ada yang cantik. 3 ini paling cantik. Yang paling cantik yang paling tengah. Wah, kenapa? Induk semangnya. I love you. Pegangin sayang. Oh, terbang mami, terbang. Jangan cari pengharapan di luar Yesus. Yang pertama apa? Tekun. Kok kecewa? Ini kayaknya lapar apa ngantuk ini. Kok kecewa yang pertama? Yang pertama tekun. Bilang kanan kiri, tepuk, tekun. Apa tekun? Tidak ada kata menyerah. Yang pertama apa? Apa artinya? Tidak ada kata menyerah. Ini saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu firman Tuhan itu rema. Amin. Kalau enggak Bapak Ibu saya khotbah panjang lebar, Bapak Ibu bilang amin amin sampai rumah bingung. Apa yang diingat? Itu pendetanya lucu. Emang gue badut? Pendetanya ganteng. Hati-hati. Udah punya istri 2 anak. Yang pertama apa? Tekun. Mau punya pengharapannya pasti harus tekun. Tekun itu artinya gak pernah menyerah. 38 tahun lumpuh. Tuhan sembuhkan. Amin. Masuk poin kedua. Tahan uji. Tekun itu menghasilkan tahan uji. Apa artinya? Semua baca. Kemampuan seseorang tetap tegar, kuat menghadapi berbagai tekanan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Waduh Pak, kayaknya berat Pak. Hari-hari ini gue udah gak kuat Pak. Utang selalu jatuh tempo. Ini lagi dengar firman Tuhan aja jantung gue berdebar-debar. Gue takut ada yang WA saya, ya call saya jangan-jangan debt collector. Dengar dengan baik Bapak Ibu, debt collector hari Minggu gak ada. Semuanya ibadah, amin. Betul ya Pak Gem ya. Kenapa mereka ibadah? Mereka minta supaya Senin tagihannya tembus. Jadi aman ibadah dengan sejahtera. Pak pendeta khotbah enak ngomong. Bapak Ibu, saya ngomong bukan kata enak, tapi saya alami. Sedikit cerita. Ya karena saya tahu kalau ibadah kita ini ya waktunya terbatas saudara. Saya kalau bukan karena Tuhan, karena kekuatan Tuhan, saya gila. Jujur gila. Jadwal saya sebelum COVID bukan full, sangat super full. Sebelum COVID biasanya agenda tahun 2026 dari Januari, Desember itu full. Tapi sejak COVID Bapak Ibu tahu, sampai sekarang, ya puji Tuhan. Tuhan masih pelihara. Dulu susah orang undang saudara. Kadang-kadang saya bingung lihat jadwal saya terbang sana terbang sini. Khotbah sana khotbah sini. Tapi sejak COVID saudara, membuat saya semakin berserah percaya sama Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya, gila. Waktu itu COVID itu kedua putri kami masih kuliah. Masih butuh biaya besar. Banyak teman-temannya DO. Udah gak bisa lagi bayar uang semester. Dia cerita yang gede, yang kecil cerita. Tuhan bilang begini mas saya, dengan baik, hai hambaku, pendeta Bambang Irawan yang ganteng tidak ada ujungnya. Amin. Orang punya ujung ini gak ada ujungnya saudara. Loh yang pria yakin gak dirinya ganteng yang pria? Atau yang pria berubah jadi cantik? Kamu hidup bukan karena kamu khotbah. Kamu hidup bukan karena kamu melayani. Kamu hidup karena aku.
masa cuma begini aja? Ada yang mau tepuk tangan begini dia. Nungguin tepuk tangan enggak? Tepuk tangan bukan buat saya, buat Tuhan di atas segala Tuhan. Raja dan segala raja. Tapi ibu tanya, kok bisa kuat? Yuk kita lihat ayatnya. Klik. Kejadian 6:9. Intim dengan Bapa. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah. Gampang kira-kira? Di antara orang-orang sejamannya. Bisa? Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu pertanyaan gini, kira-kira zaman Nuh dengan zaman sekarang nih, mana lebih bobrok? Ayo, yang bilang zaman Nuh. Yang zaman sekarang. Hah? Zaman Nuh kondisinya jauh lebih bejat, lebih bobrok dibandingkan zaman sekarang. Kenapa? Alkitab bilang, kondisi keadaan manusia di zaman akan kembali seperti zaman Nuh. Jadi zaman Nuh hidup Bapak Ibu benar-benar bejat, bobrok. Alkitab bilang mengatakan Kejadian pasal yang ke-6. Maka semua kecenderungan hati manusia hasilnya kejahatan semata-mata. Tidak ada yang baik. Kejadian 6 hati baca di rumah. Itu membuat Tuhan mengucapkan dua kata. Kata dua ucapan dua kali. Aku menyesal. Siapa yang menyesal? Tuhan. Bapak Ibu kalau kita manusia menyesal wajar enggak? Bahkan banyak kali kita menyesal. Betul tak betul? Iya kan? Apalagi suami kalau lagi berantem, nyesel minta ampun. Dah elah, kalau gua tahu begini, waktu dulu gua tukar tambah loh. Lagi berantem suami istri, menyesal. Wajar Pak Pendeta, kenapa? Waktu itu mata saya masih katarak. Kita manusia menyesal, wajar, manusiawi. Tapi kalau sering-sering menyesal, itu namanya kurang ajar saudara. Yang menyesal itu Tuhan. Kenapa melihat perbuatan manusia itu sangat-sangat membuat hati Tuhan sakit. Jadi kondisi zaman Nuh itu sangat-sangat mengerikan. Puncaknya dosa itu zaman Nuh. Semua dihantam dengan air bah. Maka sekarang Tuhan gak bikin lagi air bah. Yang ada aja tsunami. Yang ada apa? Banjir bandang. Kok Nuh bisa hidup di zaman seperti begitu saudara? Kuncinya apa saudara? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah. Katakan 2, 3. Nuh hidup bergaul dengan Allah. 2, 3. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya. Yang membuat Nuh bisa benar tidak bercela karena apa? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya bisa kuat tadi saya cerita Bapak Ibu. Jadwal yang full. Tiba-tiba semua gereja minta di hold dulu. Kenapa semua gereja tidak ada yang ibadah? Termasuk gereja kita di sini, semuanya online. Betul Bapak Ibu? Merasakan ya? Gak ada yang kebaktian, kenapa gak boleh kumpul rame-rame? Semua telepon gereja, Pak Pendeta Bambang maaf. Kami hold dulu jadwalnya. Saya bilang Tuhan kenapa semuanya minta maaf, kan belum lebaran. Di situ Tuhan bilang sama saya, kamu hidupkan aku. Apa yang saya buat saudara? Saya buat hidup saya semakin intim dengan Tuhan. Itu kekuatan kita. Katakan 2, 3, intim dengan Bapa. 2, 3, intim dengan Bapa. Coba kanan kiri bilang intim dengan Bapa. Siapapun kita, apapun yang kita punya, yang kita miliki, apapun pangkat jabat kita dengan baik. Tanpa kita intim dengan Bapa, kita nggak mungkin kuat mampu. Kita nggak mungkin tahan uji. Kita tekun saudara. Bagaimana kita bisa tahan uji? Kita kuat. Mari kita intim dengan Bapa. Lewat apa? Baca firman. Setiap hari. Katakan 2, 3. Baca firman setiap. Lebih keras. Baca firman setiap hari.
Yang kedua, lewat apa? Doa. Jangan kalau doa itu punya masalah. Makanya banyak kali kita dikasih masalah. Kenapa? Doanya punya banyak masalah. Kalau diajak doa sama Pak Gembala. Kita kalau doa hari apa Pak Gembala biasanya? Selasa. Jam berapa? Jam 7. Semuanya hadir Pak Gembala? Semuanya kemana? Oi, jawab. Ahong. Ditanya hong belakang bego. Ini yang ketawa nih pasti nih pelaku-pelaku utama ini. Apalagi yang diam saudara. Kita dilatih dengan doa bersama. Diajarkan bagaimana intim dengan Bapa. Jangan pura-pura sibuk. Jangan bilang macet. Kasih tahu saya di Jakarta di mana nggak macet Jakarta. Jakarta nggak macet kalau Lebaran. Tahu? Lebaran Jakarta aman, betul? Mau muter Jakarta juga nggak macet. Tapi kalau lagi begini, kita bersyukur saudara hari Minggu agak lumayan lah. Maka tadi kita dari Cengkareng nyampe sini cepat banget saudara. Ya, belum ada jam 8 udah nyampe sini saudara. Nggak apa-apa saudara daripada terlambat. Yang terlambat siapa tadi ibadah? 1, angkat tangan. 2, mana yang sembunyi? 3, Tuhan ampuni. Bilang kanan kiri, jangan berbuat dosa lagi. Ini nggak di endorse, nggak ada pesan Pak Gembala, nggak ada. Pak Gembala nggak ngomong apa-apa sama saya. Dengar dengan baik, andai kata terjadi pengangkatan, dimulainya 8.45, yang terlambat keangkat nggak? Keangkat di genteng, nyangkut. Bilang kanan kiri, jangan ketawa, bertobat. Jadi pastikan minggu depan datang sebelum jam 8.45. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tepuk tangannya jangan lemes dong, 2, 3. Kalau bilang berkat kencang banget. Kalau bilang bertobat, kita harus intim dengan Tuhan, dengan Bapa. Itu kekuatan kita. Tanpa kita intim dengan Tuhan kita nggak akan kuat. Lewat apa? Baca firman setiap hari. Lewat apa? Doa. Ya, nanti Pak Gembala yang khotbahin tentang baca firman, tentang doa. Karena waktunya nggak bisa saya jelaskan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Arti pengharapan. Sikap optimis. Semua terhadap tujuan yang diinginkan. Dapat terwujud menjadi apa? Kenyataan. Katakan 2, 3, optimis. Banyaknya kita tuh pesimis. Kita bilang ya nggak mungkin lah. Mana mungkin. Bapak bego, emak blow on, gua sableng. Bapak Ibu kenapa punya iman kayak begitu modelnya? Orang tua boleh susah, anak Tuhan diberkati. Amin. Orang tua gagal, anak Tuhan pasti berhasil. Orang tua gak jelas, kita pasti jelas diberkati Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang, bukan saya menjelaskan orang tua saya, yang serba tidak ada. Papi saya, mami saya gak punya apa-apa, saya meninggal. Saya benci yang namanya hidup miskin, hidup susah. Saya gak mau. Kebencian itu tidak pernah membuat saya jadi kaya. Kebencian itu membuat saya makin jadi susah, jadi sengsara. Tapi ketika saya punya pengharapan di dalam Yesus, semua itu berubah. Amin. Harus apa? Optimis. Harus apa? Optimis. Jadi ketekunan itu menghasilkan apa yang namanya tahan uji. Tahan itu menghasilkan apa? Pengharapan. Yuk kita lihat ayatnya. Ini adalah sebuah kisah nyata di dalam Kejadian 37 ayat 7-8. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Semua baca? Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja kami?
Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin mencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Ini siapa yang ngomong? Yusuf. Pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah Yusuf jadi raja di Mesir? Nggak mungkin. Yusuf nggak mungkin jadi raja di Mesir. Kenapa? Satu, Yusuf bukan asli orang Mesir. Itu nggak mungkin. Yang kedua, Yusuf adalah budak. Bapak Ibu, ART punya HAM, hak asasi manusia. Budak tidak punya HAM. Kalau kita punya budak Bapak Ibu, kita mau cincang-cincang bikin perkedel, bisa. Enggak ada yang larang. Kenapa? Budak punya di tangan kekuasaan kita. Kalau kita punya ART, coba kita cincang. Jangan kena cincang. Di JWL aja kena HAM. Dulu namanya pembantu, sekarang nggak boleh. ART, asisten rumah tangga, keren kan? Dulu pembantu aja diomel-omelin nangis. Nggak masalah, sekarang jangan coba omel-omelin. Kena pasal saudara. Yusuf tuh nggak mungkin jadi raja penguasa. Menggantikan Firaun. Kenapa? Dia bukan orang Mesir. Dia budak. Yang ketiga, kenapa nggak mungkin? Dia mantan nabi. Kenyataannya. Jadi enggak? Tepuk tangan yang percaya. Amin. Sekalipun dia diperjualbelikan, dia masuk ke perigi, ke sumur. Dia tetap optimis, dia tetap percaya. Bahwa dia pasti menjadi penguasa di Mesir. Menggantikan Firaun saudara. Mungkin orang pada mengolok-olok dia. Lu gila lu ya, lu sablengnya. Dia gak pernah pusing saudara. Tapi dia percaya dengan janji Tuhan. Pasti digenapi. Bapak Ibu percaya dengan janji Tuhan? Kita akan terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Katakan kanan kiri, optimis. Bapak Ibu saya percaya Bapak Ibu. 3 kunci ini. Kalau kita miliki. Kita akan lihat hari-harimu gak pernah sama lagi. Bapak Ibu. Tadi saya cerita bagaimana hidup saya susahnya. Tidur di rumah kontrakan. Lagi anak tidur, tiba-tiba kaki sejempol saya digigit sama tikus. Dia pikir tuh hamburger. Karena memang jujur Bapak Ibu, jempol saya agak seksi saudara. Saya kaget setengah mati. Saya lihat itu tikus lari saudara. Kenapa? Kita tinggal sama orang tua di rumah kontrakan. Bapak Ibu tahu, sejak SMP saya sudah tidak lagi minta uang sama orang tua. Saya bekerja, saya sekolah, saya jual es. Coba lihat Bapak Ibu baik-baik wajah saya. Kira-kira cocok nggak kalau jual es? Tuhan ampuni mereka Tuhan. Gua tahu tuh siapa yang ngomong tuh. Ntar pulang ketemu gua, traktir makan siang. Saya masih kecil, itu imut-imut. Perutnya gendut maju saudara. Megang termos 2 lari. Dari ujung, di kereta api, di Pesingkoneng sudah tahu. Ya halo, gua kebaktian. Ini Petojo, ini dulu namanya bukan Petojo, Gang Hober. Gua tahu karena bolak-balik gua sini. Tukang ayam, tuh ayam negeri, banyak nih Gang Hober sini. Saya suka menemani mami saya belanja, saya tahu saudara. Ya kadang-kadang dari Pesingkoneng kemarin jalan kaki. Jadi kita jual es. Di kereta api Pesingkoneng. Dek, sini dek. Lari dong, bawa 2 termos. Lucu saudara. Ya kan? Bang mau beli es? Iya. Diubek-ubek saudara. Dari bawah ke atas, arah ke bawah. Dek yang sebelah boleh nggak lihat? Ubek-ubek lagi. Saya mengharapkan nih orang bisa beli banyak. Karena belum laku. Terus si abang ngeliat saya gini. Dek ada yang panas enggak?
Saya bilang, Bang, gua gak sepantar sama lu Bang. Kalau sepantar kita berantem yuk Bang. Gua tahu Bang, gua kecil lu gede. Ya, lu gini juga gua gak bisa ngelawan saudara. Hati saya hancur saudara. Dari SMP, saya udah gak minta lagi uang sama orang tua. Karena orang tua gak mampu. Saya bersyukur saudara, karena Tuhan yang luar biasa. Saya bisa menyelesaikan S2. Amin. Ayo Bapak Ibu, yang pertama. Apa yang pertama? Jangan bilang kecewa. Yang pertama apa? Tekun. Enggak ada kata menyerah tuh. Selama kita nggak menyerah, maka pengharapan itu pasti kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi kalau kita menyerah, kita give up, semua is finish, selesai. Karena kata udah menghasilkan tahan uji, kuat, strong. Kok bisa? Hari-hari ini gila Pak Pendeta. Bisnis kalau nggak begini-begini nggak bisa maju. Kata mereka, kata Tuhan. Maju tak gentar, lurus. Karena akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Bapak Ibu pengusaha jangan takut. Yang lain pakai begini, anak Tuhan pakai angkat tangan. Amin. Hidup dengan caranya Tuhan. Yang ketiga, kalau kita udah tekun, tahan uji, kita harus punya pengharapan. Pengharapannya apa? Optimis. Yang terakhir, semua berdiri Bapak Ibu. Ayo, mau pulang? Masih betah ya? Ya pemusik, WL, single boleh ke depan. Sama-sama baca 2, 3. Harapanku pasti dalam Yesus Kristus Tuhan. 2, 3. Harapanku pasti dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini passwordnya. Harus dalam Yesus Kristus Tuhan. Username-nya benar. Passwordnya salah, nyambung nggak, connect nggak internetnya? Nggak akan. B kecil, B besar itu problem. Huruf besar, huruf kecil itu menjadi masalah. Jadi passwordnya harus dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar itu nggak ada. Jangan coba Anda andalkan siapapun dia. Andalkan Tuhan. Pengharapan itu pasti ketika kita tidak pernah menyerah. Ketika kita tetap tegar. Damai di tengah badai. Amin. Ini gak gampang saudara. Karena kita bilang dunia semakin hari sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Dunia kembali seperti zaman Nuh. Kalau Nuh kuat karena Nuh intim dengan Tuhan. Yang ketiga terakhir, mari kita optimis. Pulang dari tempat ini dengan semangat yang baru. Aku percaya ada mujizat. Engkau yang sakit pasti sembuh. Utang-utangmu pasti lunas. Bismu akan diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangannya Maria. Aku punya Tuhan yang besar. Refnya. Amin. Menyanyikan segenap hati. Haleluya. Tuhan yang besar. Yuk angkat kedua tanganmu. Berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan katakan aku punya Tuhan. Aku punya angkat tanganmu sembahyang. Hurrabasyak yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biarkan keyboard dengan lembut sekali. Bapak Ibu buka matamu. Mungkin pagi ini ada dari kita yang berkata, Tuhan aku gak kuat lagi. Udah sesak napas Tuhan.
Mungkin ada yang berkata, Tuhan lebih baik aku mati. Aku hidup gak ada gunanya. Bebanku terlalu berat. Bapak Ibu, sehingga engkau gak punya lagi pengharapan. Pagi ini engkau berkata, Tuhan aku percaya. Pengharapanku dalam Yesus. Amin. Nah, berapa banyak pagi ini Bapak Ibu yang mau didoakan. Yang mau didoakan secara khusus. Tempat di mana kau berdiri, yuk lari ke depan maju. Saya mau berdoa saudara. Kalau ada yang mau didoakan, yuk lari cepat maju ke depan. Saya mau 1, 2. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Ya semua, aku punya Tuhan. Ya angkat tanganmu. Tuhan yang besar, Haleluya. yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sembah Dia. Berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.